Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah perkembangan hewan dengan dosen pengampu Dr. Delima Engga Mareta MKes. Di sini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Metamorfosis dan Regenerasi. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Mayansari dengan NIM 1830207066 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Perkenalkan, nama saya Levsiani Novalena, NIM 1820207043. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Simak baik-baik ya, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, metamorfosis. Metamorfosis sendiri adalah perubahan bentuk dan struktur dari larva ke dewasa. Proses perubahan ini terjadi karena adanya perubahan fungsi. Pada tingkat sel, metamorfosis terjadi pada spermiogenesis. Proses metamorfosis ini dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis pada hewan yang biasanya melewati fase telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis pada hewan yang biasanya melewati fase telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, pertumbuhannya tidak memiliki perubahan yang besar seperti pada metamorfosis sempurna. Selanjutnya ada metamorfosis serangga. Umumnya, serangga mengalami metamorfosis sempurna. Perkembangan pada embrio insekta ada 3 fase, yaitu ametabola pada insekta tidak bersayap, hemimetabola pada perkembangan sayap di luar, dan holometabola perkembangan sayap di dalam. Selanjutnya, metamorfosis amfibia. Metamorfosis amfibia dikenal dengan perubahan bentuk berudu menjadi anak kata. Perubahan ini dapat diamati secara langsung, yaitu pertumbuhan kaki dan hilangnya ekor. Pada amfibi, terjadi perubahan sistem organ untuk penyesuaian terhadap lingkungannya. Proses metamorfosis pada amfibi terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pertama, ada tahap telur. Telur amfibi ditutupi oleh kapsul yang mirip agar-agar yang mengembang saat menyentuh air. Pengembangan ini membuat volume telur amfibi membesar dan janin terlindungi. Telur-telur ini bertumpuk dalam suatu tumpukan agar kelangsungan hidupnya lebih terjaga dan panas lingkungannya juga lebih dapat bertahan. Akibatnya, kecebong dapat menetas dalam waktu singkat. Yang kedua ada tahap kecebong. Dalam waktu 3 hari, kecebong hanya memiliki kepala besar dan tegak. Namun setelah beberapa minggu akan terjadi perubahan-perubahan untuk tahap selanjutnya. Yang ketiga ada tahap perubahan lanjutan. Pada waktu 6 minggu, kecebong mulai terlihat seperti kodok kecil dengan ekor panjang. Kemudian setelah beberapa minggu selanjutnya, kakinya akan semakin kuat dan ekornya akan memendek. Setelah itu barulah menjadi amfibi dewasa. Selanjutnya ada perubahan struktur organ pada metamorfosis. Pada metamorfosis terjadi regresi organ larva dan perkembangan organ dewasa. Perubahan struktur organ pada metamorfosis ini terjadi pada sistem pencernaan, sistem integumen, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan anggota badan. Baiklah, selanjutnya regenerasi. Regenerasi merupakan kemampuan memperbaiki kembali bagian tubuh yang rusak atau lepas, kemudian kembali seperti keadaan semula. Kemampuan tumbuh dan berdiferensiasi tidak terbatas pada embrionya, tetapi juga sampai dewasa, bahkan sampai seumur hidup organisme tersebut. Dalam proses regenerasi, polaritas akan selalu dipertahankan. Umumnya pada vertebrata lebih tinggi kemampuannya daripada vertebrata, dan pada mamalia biasanya hanya terbatas pada penyembuhan luka. Bagian tubuh yang lepas atau hilang tidak dapat tumbuh kembali. Pada avertebrata, daya regenerasi tertinggi pada sel entrata dan planaria. Bisa dilihat pada gambar tersebut merupakan regenerasi planaria. Selanjutnya pada reptilia terbatas pada ekor saja dan terutama dimaksudkan agar bebas dari serangan atau tanggapan musuh atau predator. Pelepasan ekor dari tubuhnya tersebut dikenal dengan peristiwa autotomi. Gambar pada PPT tersebut merupakan peristiwa autotomi.
Selanjutnya, pada prinsipnya, regenerasi berlangsung melalui dua cara, yaitu yang pertama, epimorfosis, bila perbaikan disebabkan proliferasi jaringan baru yang disebut blastema di atas jaringan lama. Yang kedua, morfalaksis, yaitu bila perbaikan disebabkan karena terjadi reorganisasi jaringan lama. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.